salam nonton bola. Oke, Persija Jakarta akhirnya menggenapkan atau mengganjilkan pemain asingnya menjadi 7 pemain asing setelah menambah 1 pemain asing lagi di posisi center back, yaitu Pedro Dias ya. Selamat datang Pedro Dias. Oke, saya bacakan di sini lampiran resmi atau announcement resmi dari laman persija.id ya. Tertanggal 5 Agustus 2024, Persija Media. Pedro Dias jadi kekuatan baru Persija. Persija terus bergerak untuk memperkuat diri dalam menyongsong Liga 1 2024-2025. Mendatangkan bek asing baru menjadi salah satu bentuknya adalah Pedro Dias, sosok yang dimaksud. Macan Kemayoran resmi mendatangkan pemain asal Brazil berusia 31 tahun itu dengan durasi kontrak 1 musim ya, 1 musim. Kehadiran Pedro yang biasa bermain sebagai bek tengah dan bek kiri membuat pelatih Carlos Peña memiliki lebih banyak opsi di lini belakang. Kondisi ini tentu dapat membuat sektor pertahanan Persija lebih kokoh. Bagi Pedro, bermain untuk Persija adalah harapan yang menjadi kenyataan. Sudah sejak lama ia ingin merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Saya menerima tawaran karena Persija adalah klub besar di Indonesia yang seluruh Asia tahu tentang Persija. Ketika saya di Malaysia, saya bermain dengan beberapa orang Indonesia. Saya dan dia selalu berbicara tentang Liga Indonesia dan berjanji kepadanya bahwa suatu hari saya akan bermain di Liga Indonesia. Tuhan memberikan kesempatan besar ini kepadaku, kata Pedro. Sebelum berseragam Persija, ia telah menapaki jejak di Tanjung Pagar, Singapura musim 2003-2004, Samut Sakhon, Thailand musim 2022-2023, dan lain-lain. Oke, akhirnya selamat buat Pedro Dias yang sudah resmi menjadi bagian dari skuad Persija Jakarta. Pedro Dias pemain belakang atau center back dengan tinggi badan 189 cm atau 1,89 meter. Ini dengan usia 31 tahun, berasal dari Brazil yang klub sebelumnya adalah dari Tanjung Pagar ya, Singapura. Dan memang posisi pemain belakang ini sangat diperlukan juga oleh Persija Jakarta untuk saat ini untuk menambah kekuatan posisi defender atau pemain belakang sesuai dengan yang sudah di-announce oleh laman resmi Persija Jakarta ya. Berdasarkan transfer market, berdasarkan laman dari transfer market, jumlah atau nominal transfer, besaran transfer dari Pedro Dias ini adalah sebesar 75.000 euro ya. 75.000 euro kalau kita kalikan ke kurs rupiah sebesar 1 euro itu 17.750 ya, sekitar segitu ya rata-rata. Berarti nominal transfernya adalah 1,3 M ya, lumayan ya, 1,3 M. Kalau dibelikan kerupuk ya lumayan banyak, bisa dapat 1 RT 1 kelurahan kebagiannya, lebih ya, 1 kabupaten mungkin. Dan statistik terakhir di klub Singapura atau Tanjung Pagar ini lumayan juga kalau menurut saya ya. Dalam 3 match 2 gol dan belum mendapatkan kartu atau tanpa kartu ya, kartu kuning atau kartu merah. Dan dengan hadirnya Pedro Dias ini tentu seperti yang sudah disampaikan di laman persija.id ya, bahwasanya memang kebutuhan Persija akan pemain belakang atau defender yang tinggi besar ya, tinggi besar untuk mendampingi Kudela itu memang diperlukan ya. Ya tentu bukan berarti kita mengecilkan peran dari Rizky Ridho dan juga Ferrari atau yang lainnya. Kalau kita melihat dari beberapa klub yang sudah mendatangkan back-back asingnya yang dengan postur yang luar biasa, tinggi besar ya, dan juga dengan kehadiran striker-striker tinggi besar dari seperti Leo Gaucho dari Borneo, dan David da Silva, Ciro Alves di Persib, terus di Adilson di PSM, di Arema, Lokolingoy dan juga William. Saya rasa untuk menghadapi striker-striker yang tinggi besar dan postur yang tinggi besar itu, Persija juga harus melengkapi dengan
back yang berpostur tinggi besar pula ya. Untuk mendampingi Kudela juga sudah tinggi besar nih ya, bukan berarti Rizky Ridho juga bagus, cuma untuk menambah seperti yang diutarakan tadi ya, untuk menambah kekuatan, karena kedepannya ini Liga 1 ini pasti akan lebih ketat, akan lebih sengit, dimana kebutuhan akan pemain belakang atau defender itu sangat masif ya, sangat vital perannya. Dan bisa jadi ketika ada 1 atau 2 pemain yang cedera, ini akan tentunya bisa segera langsung menutup gitu ya, langsung ada penggantinya, jadi nggak kesulitan untuk mencari pengganti dan tidak menjadi halangan gitu, karena dari kedalaman skuad ini udah terjaga gitu, sudah tertutup dengan baik. Dengan hadirnya Pedro Dias ini di Persija, saya rasa bagi strategi atau taktik dari pelatih Carlos Peña ini sudah merupakan memang satu kebutuhan ya bagi Coach Carlos Peña, bahwa memang dia membutuhkan tambahan seorang center back yang mampu menjaga lini pertahanan atau lini belakang untuk bisa berduel atau untuk bisa unggul dalam duel bola-bola atas ya. Seperti sebelumnya kita ketahui bahwa Persija ketika melawan Arema atau Persis ini kalah di duel bola-bola atas ya, karena memang striker mereka juga tinggi besar juga, Lokolino, ada William yang juga tendangan dari luar kotak penaltinya juga luar biasa. Lalu ada dan banyak lagi pemain-pemain atau striker asing sekarang yang memang posturnya lumayan tinggi besar ya, sehingga kita perlu dari Persija ini ya, perlu untuk mengimbangi itu, untuk menutup lubang-lubang itu, selain juga mengisi dengan ini. Untuk lini depan Persija kan sudah bagus ya, artinya di situ ada Gustavo dan juga Simic. Ini kalau secara postur memang sudah memenuhi, tinggal masalah teknik dan juga agresivitasnya dan juga performa dia nanti di kedepannya di lapangan ya. Dan tentunya juga harus ditunjang oleh gelandang-gelandang yang dan winger-winger seperti Witan dan juga Rio yang mampu mengirimkan umpan-umpan yang baik ya, yang sehingga bisa diselesaikan dengan baik oleh Gustavo maupun Marco Simic. Saya rasa ini menjadi bukti, menjadi tren ya, bahwasanya saat ini membangun kekuatan atau membangun komposisi tim yang kuat, yang kokoh, dengan kedalaman tim, dengan kedalaman skuad yang tebal ya, yang dalam, terutama di lini belakang atau defense ini sangat mendesak dibutuhkan juga ya. Artinya sudah menjadi tren di beberapa klub, memang sudah menerapkan ini, banyak yang sudah merekrut selain mereka memiliki kiper passing yang memang memiliki postur tubuh yang tinggi besar. Nah, untuk pemain lapisan, pemain belakang atau defender, utamanya adalah center back, ini juga sudah banyak klub-klub yang menggunakan tenaga pemain asing yang posturnya tinggi besar ya. Katakanlah PSM Makassar, Borneo, ada Ronaldo di situ. PSM Makassar ada Yuran Fernandes dan juga Silva. Pada akhirnya kita tunggu saja bagaimana kiprah dari Pedro Dias ini ya, sesuai dengan keinginan dia yang memang sejak lama ingin bermain di Liga 1, di kompetisi Liga 1 Indonesia ini ya. Kita lihat saja, kita tunggu, kita tidak bisa beranalisa banyak gitu, karena kita tidak bisa beropini lebih jauh ya, karena memang belum pernah dia bermain di sini, walaupun di liga luar seperti di Singapura atau di Thailand dia sudah bisa kita lihat, bisa kita tonton. Tetapi memang kan seperti yang selama ini kita ketahui bahwa Liga Indonesia ini stylenya berbeda dengan Thailand ataupun Singapura, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan atau tidak bisa mengcompare itu dengan apple to apple gitu atau imbang. Mungkin bisa jadi baik dia bermain bagus di Liga Thailand, tapi belum tentu di Liga Indonesia, karena memang stylenya berbeda ya. Makanya kita tunggu saja
bagaimana penampilan dia, apakah ya kita berharap yang terbaik lah ya. Oke.